Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jumpa kembali dengan saya dalam sharing dari rumah. Hari ini saya ingin membagikan buat kita, sharing buat kita semua tentang satu cara hidup yang harus terus kita pelajari, kita hidupi dalam kehidupan kita, yaitu belajar untuk mencukupkan diri. Ya, apalagi di masa-masa seperti sekarang yang kita hadapi, di mana semua kita mengalami yang namanya keadaan dunia ini ada yang disebutkan dengan pandemi. Jadi semua kita kerja dari rumah. Ada mungkin beberapa di antara kita yang harus menguras tabungan. Mungkin beberapa di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Mungkin beberapa di antara kita yang mulai dipotong gajinya dan lain sebagainya. Namun bukan cuma sekedar itu saja. Seandainya tidak ada pandemi pun dalam kehidupan, maka belajar mencukupkan diri adalah sebuah perjalanan atau pembelajaran kehidupan yang sangat-sangat berguna buat kehidupan kita. Nah, coba kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Sekali lagi ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12 dikatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan." Ya. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Garis bawahi kata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ya. Jadi kadang-kadang kita ini hanya mencukupkan diri dalam, lagi susah nih kita mencukupkan diri. Tapi kalau lagi senang, lagi semua penghasilan berlimpah, di situ kita pesta pora. No. Tidak, ya. Yang firman Tuhan inginkan adalah dalam segala keadaan. Kita harus terus belajar mencukupkan diri kita dalam setiap aspek, setiap keadaan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal tentang mencukupkan diri. Yang pertama, hidup cukup atau cukup. Ya, bukan berarti kita menghilangkan mimpi, menghilangkan kerinduan kita, ya, sehingga kita menjadi pasif dalam kehidupan. Seringkali orang berkata, ya udahlah gini aja cukuplah, ya udah gini aja lah. Bukan berarti itu dalam kehidupan, ya, bukan berarti itu, ya, mencukupkan diri. Saya lebih melihat gini, kita bisa menerima, ya, kita menerima setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa menerima tanpa harus mengeluh, kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dikatakan kita bisa belajar untuk kita mencukupkan diri dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus belajar mencukupkan diri? Karena begini, waktu kita bisa berkata cukup, maka di situ kita baru bisa lihat yang namanya kelimpahan. Sekali lagi, kita hanya akan bisa melihat, kita hanya akan bisa mengalami kelimpahan dalam kehidupan saat kita bisa berkata cukup. Sebab tanpa kita bisa berkata cukup, itu nggak ada yang pernah bisa puas dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah tahu apa itu arti kelimpahan. Karena kalau kita tidak bisa berkata cukup, tidak belajar untuk berkata cukup, maka segala sesuatu yang kita dapat, segala sesuatu yang kita raih dalam kehidupan kita selalu akan berkurang, selalu akan kurang buat kita. Nah, kalau kita bisa berkata cukup, maka di situ kita akan mengerti dan mengalami yang namanya arti daripada kelimpahan. Yang berikutnya kita bisa berkata cukup, kita bisa lihat bahwa ternyata cukup itu merupakan bagian daripada gaya hidup sorgawi, bagian daripada gaya hidup kerajaan Allah. Ya, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang," apa saudara? "Secukupnya." Ya. Filipi pasal 4 ayat 11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Jadi gaya hidup mencukupkan diri atau gaya hidup cukup adalah gaya hidup daripada kerajaan sorga. Ya, gaya hidup kerajaan. Itulah gaya hidup daripada murid-murid Yesus. Itulah gaya hidup daripada yang seharusnya saudara dan saya miliki sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Yang berikutnya adalah gaya hidup cukup akan mendatangkan apa? Keseimbangan dalam
dalam tubuh Kristus. Ya, waktu kita bisa belajar untuk berkata cukup, itu akan mendatangkan keseimbangan dalam tubuh Kristus. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, dengan belajar cukup akan mendatangkan keseimbangan dalam tubuh Kristus. Yang berikutnya kita bisa lihat hal yang sederhana, dengan mencukupkan diri kita akan terhindar dari yang namanya kejahatan yang disebabkan oleh cinta akan uang, ya. Kejahatan yang disebabkan oleh cinta akan uang, ya. Ibrani pasal 13 ayat 55 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dari apa atau dengan apa yang ada padamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu saja yang bisa saya bagikan tentang mencukupkan diri. Yuk sama-sama kita belajar untuk kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.